wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Resi Dwi Rafifah dengan NPM A1G024052 dari Program Studi PGSD Universitas Bengkulu. Kali ini saya akan membahas tentang keterampilan menyimak dengan dosen pengampu Bunda Yuli Amalia MPD. Menyimak adalah suatu proses mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi, atau pesan serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Selanjutnya ada strategi dalam menyimak. Yang pertama yaitu memprediksi. Menebak isi atau arah pembicaraan sebelum atau selama pembicaraan. Yang kedua, ada mendengarkan secara selektif. Fokus hanya pada informasi yang penting. Yang ketiga, ada mendengar untuk banyak maksud. Memahami isi tentang tujuan berbeda. Misal untuk informasi, hiburan, atau instruksi. Yang keempat, menarik kesimpulan. Memahami makna tersirat yang didengar. Selanjutnya ada tahap-tahap menyimak. Yang pertama, tahap mendengar. Pada tahap ini, penyimak baru mendengar segala sesuatu yang dikemukakan oleh pembicara dalam ujaran-ujaran atau pembicaraannya. Yang kedua, tahap memahami. Setelah ujaran-ujaran masuk ke telinga, menyimak berusaha untuk memahami isi ujaran atau pembicaraan dengan cara mengolah bunyi-bunyi bahasa menjadi satuan bahasa yang bermakna. Yang ketiga, tahap menginterpretasi. Setelah menyimak memahami makna ujaran pembicaraan, penyimak berusaha untuk menafsirkan isi atau maksud pembicaraan. Apakah ujaran bermakna tersurat atau ada makna tersirat di balik ujaran-ujarannya? Jelasnya, penyimak mengerti makna dan maksud yang terkandung dalam pembicaraan tersebut. Yang keempat, tahap mengevaluasi, tahap menginterpretasi atau menafsirkan. Dilanjutkan dengan tahap penilai atau mengevaluasi. Penyimak yang baik tidak asal menerima apa-apa yang disimaknya, tetapi dia akan menilai di mana keunggulan dan kelemahan, kebaikan dan kekurangan sang pembicara, sehingga pesan, gagasan, atau pendapat pembicara dianggapnya pantas untuk diterima atau harus ditolaknya. Yang kelima, ada tahap menanggapi. Tahap menanggapi merupakan tahap yang berada pada tingkat yang lebih tinggi. Di sini, menyimak mulai menggunakan kesempatan untuk berganti peran dengan pembicara. Pada tahap ini, penyimak mengungkapkan hasil akhir dari kegiatan menyimaknya. Menyimak akan mengatakan setuju atau tidak setuju atas isi pembicaraan yang diujarkan pembicara. Efektivitas menyimak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama ada faktor fisik, seperti kesehatan, kondisi tubuh, dan lingkungan. Suara bising, suhu ruangan, gangguan sekitar dapat mengurangi konsentrasi. Yang kedua ada faktor psikologis, meliputi prasangka, egoisme, kebosanan, serta sikap negatif yang menghambat, sedangkan minat dan pengalaman positif justru mendukung. Yang ketiga ada faktor pengalaman juga penting. Pengalaman masa lalu dan kekayaan kosakata memengaruhi pemahaman, sehingga bimbingan guru diperlukan untuk memperluas kosakata simak siswa. Yang keempat ada faktor sikap menentukan keterbukaan terhadap informasi. Sikap positif mendorong pemahaman, sedangkan sikap negatif menutup peluang belajar. Yang kelima ada faktor motivasi, menjadi pendorong utama penyimak yang termotivasi lebih fokus dan tekun dibandingkan dengan yang bosan dan pasif. Keenam, faktor jenis kelamin menunjukkan perbedaan gaya menyimak. Pria cenderung analisis dan objektif, sedangkan wanita lebih emosional dan simpatik. Sehingga metode mengajar perlu disesuaikan. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu faktor lingkungan. Baik fisik maupun sosial berperan besar. Kelas yang nyaman, bebas gangguan, serta suasana terbuka dan demokratis akan meningkatkan keterlibatan siswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.